Baik, Bro Taufik. Oke, sehat ya ini ya. Alhamdulillah sehat. Nama lengkapnya siapa tuh? Taufik Nama Ahmad. lengkap Taufik Ahmad Fahrudin. Taufik Pasaran Ahmad. banget nih. Gimana? Pasaran banget. Oh iya, Faris juga pasaran. Oke, ini teman-teman sekalian, perkenalkan narasumber kita pada kesempatan malam hari ini adalah Taufik Ahmad. Oke, nanti lebih lengkapnya biar beliau yang perkenalan sendiri. Ini adalah milenial yang sangat luar biasa. Oh, insya Allah. Bedanya saya dengan dia hanya ini ya, aku nggak duwe jenggot, dia punya. Oke, Bro Ahmad, sehat ya? Alhamdulillah sehat, mantap. Oke, mohon bisa dikenalin sedikit Bro Taufik ini siapa, aktivitasnya apa gitu, sama teman-teman. Oke lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Ahmad Fahrudin. Kalau orang-orang manggilnya Taufik, jarang banget manggil Ahmad, apalagi Fahrudin ya, kecuali nama kecil mungkin Udanudin ini. Paling usum mungkin yang cantik ini. Tapi kalau sekarang depan Taufik. Terus alamat sekarang di Makam Haji, tepatnya di Purbayan. Bukan Hmm, Makam Haji deh. Purbayan, Baki lah, Baki. Kecamatan yes. Baki. Terus apa lagi ya? Aktivitas? Aktivitas deh, aktivitas buruh peradaban. Wah, dari statementnya udah kelihatan ya, Oh enggak. Nek, bener-bener orang luar biasa. nek ngece teman-teman itu bukan buruh peradaban. Budak yayasan jadi. Budak yayasan. Enggak, tapi bercandaan ya. Aktivitas sehari-hari keseragian. Jadi Oh iya. ngajar, ngajar jadi seorang guru. Guru Oke. jadi diguyulan ditiru. Nih. Nah, Yes. diguyulan ditinggal turu. Guru SMK Entrepreneur Indonesia. Alhamdulillah. Oke. Baik, luar biasa ya. Dari perkenalan saja sudah bikin kita moodnya naik. Oke, mudah-mudahan nanti 30 menit ke depan kita bisa ngobrol banyak sama Bro Taufik ini. Baik, uh, aku ada sedikit pertanyaan nih di awal nih Bro. Kenapa kok milih jadi seorang kepala sekolah ya? Padahal mohon maaf, usiamu sama aku ya nggak jauh lah. Sama ya mungkin ya. Sama sih sama. Dan tergolong relatif masih muda. Hmm. Seorang muda milih jadi kepala sekolah. Padahal mohon maaf, barangkali di kepala sekolah itu juga cuannya tidak banyak. Apalagi seperti saya yang guru. Oke, bisa dikasih ini Bro Taufik statement mungkin kenapa kok bisa sampai memilih kepala sekolah? Mungkin biar relate tak ceritakan dulu aja kali ya awalnya. Boleh. Nah, jadi ya selayaknya kita mahasiswa pendidikan ya, fakultas pendidikan itu kan setelah magang pendidikan, latihan ngajar itu, ya nek apik untuk tawaran, nek enggak ya golek dhewe gitu. Nah, ceritanya kayak saya kata yang harus golek dhewe. Oh gitu. Lebih tepatnya dulu itu kan kalau PPL atau praktek ngajarnya di Solo. Kemudian ada kebetulan pembukaan sekolah baru SMK Entrepreneur Indonesia itu di Seragen. Terus baru banget, pertama banget itu butuh guru-guru pertamanya. Dan yang dapat link itu kan pertama dosen. Dari dosenku itu dapat link, nawari ceritanya. Mau nggak mengawali sekolah dengan bahasanya marketing yang luar biasa, akhirnya oke.
Oke, kemudian di tahun pertama itu dikumpulkan berlima. Pegawai sekolah berlima. Nah, berlima, kemudian seperti selayaknya sebuah sekolah, itu butuh struktur pokoknya berupa kepala Yes. sekolah, kemudian waka, dan seterusnya bagian-bagian yang lain. Mm-mm. Kebetulan kepala sekolahnya pada saat itu tahun pertama orang yayasan. Oh gitu. Tapi kebetulan orang yayasan ini tidak bisa full time karena beliau sebagai ASN pagi sampai siangnya juga harus bekerja. Akhirnya memilih beberapa wakil dan salah satunya ya tidak bisa dihindari 4 orang itu akhirnya menjadi wakilnya semua. Kebetulan saya jadi di kurikulumnya gitu. Ini Oh. posisinya itu belum selesai kuliah. Oh. Mantap. Jadi kan teman-teman yang tahu urung rampung kuliah jadi kurikulum kok sangar men. Padahal dia tidak tahu kondisi behind the scene-nya bagaimana ya. Karena keadaan yang memaksa. Ya. Tahun dari wakaf kurikulum itu belajar banyak ya harus kumpul dengan bapak-bapak yang sudah senior-senior itu terus merancang kurikulum SMK dan seterusnya, apalagi kita kan sekolah Islam ya harus mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kurikulum. Setahun berlalu kemudian ceritanya yang beliau PLT dari ini tidak bisa membersamai terus, akhirnya harus menunjuk dari 4 orang itu jadi kepala. Dan qadarullah ya bahasanya tangga itu jatuhnya ke saya. Gitu. Ketiban sambur. Betul. Dan pas banget setelah lulus ini, Agustusnya sidang, kemudian beberapa hari kemudian serah terima jabatan jadi kepala sekolah. Kalau ditanya kenapa mau gitu, ya ora enek wong liyane gitu. Ini jawaban serius enggak ini? Tapi ala kulli hal semua itu tentu ada hikmahnya dan ada garisnya. Kalau saya melihat ini sebuah kesempatan di mana Allah itu ngasih peluang emas kepada saya di mana sekolah yang baru berdiri, isinya anak muda semua, kemudian juga saya yang minus atau bahasanya minim dengan pengalaman, diminta untuk mengelola. Awalnya deg-degan, wah itu iso enggak? Gitu. Karena melihat kalau dulu-dulu kita jadi kepala sekolah lah gampang. Tapi bismillah, kemudian dulu itu diambil. Karena menganggapnya ini sebuah batu loncatan untuk bisa jadi lebih baik. Dan tak anggap karena kalau tidak bisa sekarang, mesti akan ada kesempatan lagi yang lainnya. Dan saya berharap itu juga dari kesempatan yang awal ini coba-coba bahkan mulai jadi gitu, atau mengawali dengan di awal ini bisa jadi bekal gitu ceritanya. Kalau bahasanya mungkin pertama bodoh nekat kali ya. Salah satu tipe pemuda ya kayak gitu. Ya betul. Ya. Gobras gabrus. Lost doll. Bagian sengerim kan yang tua-tua. Betul. Tapi bro, dulu berarti sempat jadi waka. Betul. Ya, sebelum jadi kepala sekolah. Berapa tahun? Jadi waka itu 1 tahun. 1 tahun ya. Jadi pure dulu masuk terjun ke dunia, saya katakan profesional atau resmi ya, atau formal. Itu berarti langsung waka ya, wakil kepala ya. Langsung waka. Oke. Nah, artinya belum pernah melewati masa-masa menjadi guru atau mungkin menjadi WB dan sebagainya. Nah, menurutku itu hal yang unik juga sih. Jadi kira-kira kalau memang bertunduk terus menjadi seorang waka dan menjadi seorang kepala sekolah, itu gimana, bro? Rasanya gimana gitu ya? Karena mungkin kan kalau dilihat formal, beberapa teman kita itu kan prosesnya agak panjang ya. Jadi harus melewati guru dulu, dan sebagainya. Nah ini Bro Taufik langsung di posisi yang mungkin top leadernya ya, kalau di dalam sebuah manajemen sumber daya manusia. Nah, ini gimana, bro? Ada banyak kendala nggak kira-kira?
Yang jelas pertama yang tak alami itu deg-degannya itu di bagian komunikasi. Nah, Oke. kalau kita kan kumpulnya ya sama anak-anak muda ya, di mana Ah, diskusi ngalir itu, ngalor ngidul, ya. Rono ya rono, ini ya ini, gitu. Tapi tidak dengan kurikulum di mana harus berhadapan dengan pertama siswa, berhadapan dengan yes. orang tua, masih harus dipertanggungjawabkan ke dinas dan yayasan, apalagi Yes. nanti koordinasi antar sekolah. Mm-mm. Karena kalau kurikulum kan di Indonesia itu kan memang mencakup kaitannya dengan akademik. Dan Mm-mm. ya akademik di Indonesia banyak sekali urusannya, administrasi Ya, maupun betul. yang lainnya. Nah itu bagi saya butuh banyak sekali penyesuaian, terutama dalam hal-hal ya tugas-tugas teknis sebagai seorang kurikulum. Dan yang paling paling jadi challenging lagi adalah komunikasi dengan rekan sejawat. Yes, betul. Betul. Walaupun kita wah lah koncone dhewean. Kadang dengan teman Ah, sendiri kan juga tidak semudah yang kita bayangkan itu. Betul. Kadang enek iren atau bahasanya apa ya, bahasa Indonesianya sungkan gitu dan mm-mm. seterusnya. Memang kalau dulu awal-awal yang jadi PR besar itu di bagian komunikasi sih. Oh, oke. Tapi kalau di sekolahnya Bro Taufik, kebanyakan ini ya, seleteng ya dengan Bro ya. Tidak ada yang lebih tua begitu. Selisih umur mungkin tidak terlalu jauh, Hmm, tapi ya dikategorikan mungkin masih muda semua sih. Tapi umurnya oke. paling selisih setahun, 2 tahun, nggak terlalu jauh. Ya. Berarti memang kebanyakan pemuda ya di sana Betul. ya. Cahnom. Oke. Nah, Nom. Oke. Memang sekolah sekarang kalau banyak milenialnya atau banyak anak mudanya itu lebih cepat geraknya. Cuman ada sedikit ini ya kelemahan, yaitu mungkin atau kepercayaan wali murid ya, Betul. kepada ini sekolah besar atau sekolah yang mungkin sudah dianggap ini ya luar biasa, tapi yang lola ini cah nom nom serius enggak ini dan dia labil enggak gitu ya. Nah, kira-kira gimana Bro ketika ada problem kayak gitu? Nah, ini problem tambahannya. Tadi kan tak sampaikan komunikasi ya. Ah, Mungkin uh, suka dukanya juga sama komunikasi dengan orang tua. Kebetulan sekolah saya itu kan boarding. mm, Artinya anaknya itu menitipkan orang tuanya di sekolah dan kami ya sing enom ini bahkan bahasanya urung gatuk kuping diminta ngopeni anak wong gitu. Yang belum boleh jadi kita kudu harus diopeni dulu maksudnya harus betul. ditata dulu. Itu sebuah hal yang kayaknya kita diminta dewasa lebih awal oleh keadaan. Eh, Sebenarnya bukan suatu hal yang buruk, tapi hal yang perlu kita waspadai dan butuh effort lebih. Karena mm, ya selayaknya orang yang dipaksa untuk bisa dewasa di luar bahasanya di luar waktunya, gitu. Penyesuaian kita banyak sekali, di mana harusnya pola pikir tadi kita yang katakan yang isinya gas-gas terus atau lost gitu, ya suatu saat harus kita switch atau kita ganti dengan pola pikir orang tua yang oh saat ini kayaknya tidak boleh kayak gini, harus mm, kalem dan seterusnya. Nah, di posisi itu kita belajar banyak tentang oh, jadi orang tua itu tidak hanya sekedar memberikan perintah, tapi juga bagaimana mengkondisikan dan mengkomunikasikan apa yang kita inginkan dan anak-anak kita inginkan juga. mantap. Ya memang kompleks ya mengelola sebuah lembaga ya. Betul. Kali unsurnya ada banyak ya. Ada orang Hmm. tua, ada siswa, ada yayasan, dan dinas atau negara, dan masyarakat juga, dan pelaku di situ juga atau guru-guru di situ ya. Hmm. Oke, menarik juga ya ini pembahasan kita sama Bro Taufik ini. Nah, belum lagi nanti dari masyarakat. Kan kita lembaga baru nih, mesti juga lokasi tidak berdekatan dengan yayasan, dengan kantor yayasan. Artinya kita sebagai pendatang baru, kemudian di wilayah baru, ini Kodarullah dulu tengah sawah ya. Ya, fotonya di gambar belakang saya ini. Wah, Di tengah mantap. sawah gitu.
Mewah. Betul, mewah gitu. Dan masyarakat juga awalnya itu luar biasa pada saat pembangunan sampai dengan sekolah berjalan itu kan ya tetap pro kontra gitu. Dan mau nggak mau ya harus kita yang menghadapi. Ya disengiti, diteror, di WA. Padahal mau membangun peradaban ya. Enek wae musuhnya ya. Oke. Sekarang posisi sudah berapa tahun nih, bro, sekolahnya? Sekolah mulai pembangunan itu 16. 17 selesai, sekaligus 17 turun izin operasi. Lalu 17 kita mulai sampai hari ini. Itu 17, 18, 19, 20, 21. Jalan 5 tahun. 5 tahun ya. Masih ya. Balita kecil ya? lah. Balita. Katanya sudah kemana-mana ya. Entrepreneur Indonesia. Oke. Baik. Aku masih ada banyak penasaran nih sebetulnya buat Bro Taufik. Kira-kira enak jadi guru atau jadi kepala sekolah? Dilihat dari sudut pandang mana nih? Boleh dari kantong, waktu, kemudian dari pikiran. Sebenarnya ini ya, keduanya punya ya selainnya semua hal ya punya kelebihan dan kekurangan itu. Pun juga sama kalau mau membandingkan sebenarnya tugas dan fungsi kita tidak berbeda. Artinya menjadi pendidik gitu, memberikan contoh dan juga membina. Tapi yang membuat perbedaan mungkin di fungsi jabatan ataupun strukturalnya, di mana mungkin guru lebih banyak berinteraksi dengan siswa dan juga menjalankan fungsi sebagai seorang pendidik atau pengajar. Kemudian kalau kepala sekolah menjalankan fungsi sebagai seorang manajer, di mana memastikan keberjalanan sekolah. Maka di sana sebenarnya tidak bisa dibandingkan secara mutlak, tapi kalau mau dicoba diurai gitu, kalau menjadi seorang kepala sekolah pertama memang nggak bisa berhenti ya. Mungkin kalau dilihat tugasnya kita ya cuma duduk gitu, tapi kepalanya tidak bisa duduk. Kepalanya muter-muter. Muter-muter. Ini tak alami dulu ketika angkatan kedua. Angkatan pertama kita terima cowok. Kemudian angkatan kedua kita terima cewek. Ya setahun pertama mengelola anak cowok itu ternyata lebih simpel, artinya lebih apa ya? Dengan asumsi mereka itu lebih tahan banting. Jadi dikapak-kapaki aman gitu lah. Tapi beda ketika punya anak perempuan, ya bahasanya perempuan. Punya anak perempuan, itu 2 bulan pertama itu rasanya hidup itu tidak jenak. Gitu. Tidak bisa tenang gitu. Misalnya jam kerja ya jam 7 sampai jam 4 sore. Jam 4 sampai jam 7 pagi itu kayak masih kerja lagi di rumah itu, mikirnya itu, update gimana kondisinya dan seterusnya itu. Karena benar kejadian bulan pertama itu ya qadarullah ada santri atau siswa akhwat itu kepalanya kejepit pintu. Wah. Ini perempuan loh, maksudnya santri putri, siswa putri. Enak lah itu. Kemudian ada yang jatuh dari lantai 2 itu. Luar biasa. Ternyata memang itu, dan lagi kebutuhan cewek kan lebih banyak ya. Itu kaitannya dengan tadi, kaitannya dengan kalau mau membandingkan memang tugasnya kepala sekolah tidak bisa hanya di skop pada mengajar ataupun memberikan perintah pada bawahan, tapi memastikan keberjalanan sekolah. Nah, kalau guru sendiri, kalau mau ideal benar-benar adalah memastikan siswa ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu yang harusnya memang kita lebih mumet gitu. Karena satu kelas kan isinya misalkan 30 orang ya, 30 kepahaman, 30 bakat, 30 kelemahan gitu. Dan yang menangani misalkan satu guru dalam satu mapel, dia harus bisa menemukan 30 cara kan berarti.
Ya. Mau dilihat berarti ya di situ letak sulitnya. Eh, Kalau mau dilihat dari segi kantong, ya, kita podo-podo tipis kita. nanti tak share ke yayasan pokoknya. Karena memang ini yang menjadikan kita tenang, gitu, walaupun kita tipis yang menjadikan tenang. Mm-mm. Nanti yang membayar Allah, Nah, sangat-sangat. wah, ini closingnya mantep. Oke. Ya memang betul ya bro. Di dunia pendidikan tuh tidak bisa ya kita mau nebeli kantong itu nggak bisa. Betul. Kayak sesuke nih, Makanya- nek tadi guru gitu. Iya. Nah, pertanyaan kasuistik ini ya. Dan banyak juga yang problem hal kantong, masalah kantong perihal guru. Ya betul. Kebanyakan di tempat sekolah swasta itu memang kantongnya tidak tebal. Nah, untuk itu untuk Bro Taufik ada enggak tips atau mungkin yang dilakukan Bro Taufik atau mungkin Bro juga punya sampingan di luar atau ya hanya menerima gaji dari yayasan toh atau gimana? Eh, Tadi kan tak sampaikan walaupun yang bayar Allah ya, tapi kan buku esen tetap nggak bisa gratis. Tetap kudu bayar. Ya, walaupun yang murah itu tetap kudu bayar ya. Artinya setawakal-tawakalnya kita, seperasa pasrahnya sama Gusti Allah, kantong tetap harus diusahakan. Maka Betul. layaknya prinsip bisnis bagi para orang-orang di luar sana, kalau Mm-mm. meja itu harusnya punya 4 kaki, karena kalau satu patah itu masih ada 3 yang menyangga. Sama. Gitu. Betul. Kita kalau guru pengen hidup gitu, harusnya memang punya bahasa ini sampingan. Gitu. Ya. Hanya gitu. Nah ini sing kudu diluruskan di sini, gitu. Jangan sampai sampingan itu menyampingan yang lain. Soalnya gini bro, kalau sudah diusahanya lancar dan itu profit betul, Betul, akhirnya betul, betul. guru sampingan, Nah, ya itu kan? dia. Sering terjadi di dunia persilatan. Yes. Dan Intinya, intinya kantongnya harus banyak. Sumbernya dari mana-mana lah. Sedikit nggak masalah, yang penting ada. Karena dengan itu kita nggak bisa menafikan kebutuhan kita banyak. Dan walaupun memang kita yakin Allah yang mencukupi, tapi tetap betul. kita yang usahakan. Betul. Dua, pertama itu. Kemudian yang kedua, harus kita yakini bahwasanya pekerjaan kita itu mulia. Maka menurut saya itu nggak bisa enggak kalau kita menjalani ini berat ataupun susah itu harus ikhlas itu. Susah ikhlas ya kudu ikhlas duwe carane. Karena ya disampaikan Bro Faris tadi menyampaikan jadi guru gak mungkin sugih gitu. Nah mengharap banyak itu gak mungkin gitu. Maka yang bisa adalah ikhlas. Karena dengan keikhlasan kita jadi guru itu boleh jadi Allah memberikan rezeki itu dari tempat yang lain atau dalam bentuk yang lain. Misal tetap sehat terus atau teman sing apian gitu atau kemudahan dalam beribadah khusyuk ya misalkan seperti itulah itu. Tak kira itu juga bisa jadi salah satu rezeki yang harus kita syukuri karena memang nggak harus melulu uang kan walaupun duit ya penting. Nih penjelasannya memang blunder ya. Oke, tapi poinnya memang sebetulnya kantong kita nggak harus tebel ya. Cuman kantong kita banyak saja udah cukup. Betul. Maksudnya tipis-tipis tapi ada banyak gitu lah. Betul. Artinya tadi dicontohkan Bro Taufik ya meja itu kalau kakinya hanya ada satu ya susah berdirinya. Ya minimal ada 4. Nah, oke. Betul juga sih. Mantep. Tapi ini juga menjadi prihatin kita ya, Bro. Memang di negara kita ini untuk guru atau untuk tenaga pendidik ini memang terutama yang mohon maaf di luar yang ASN ya. Atau PPK lah. Ada WB, mungkin yang di bawah kita
itu masih ada banyak lagi ya bro. Saya masih Betul. punya teman gajinya 1 bulan itu hanya 300 Wih, di WP. daerah mana tuh? Nggak ada. Ada. Itu WB negeri 300 Oh, di negeri. Nah, makanya kadang skill seorang guru itu malah mereka tidak hanya pandai dalam bikin RPP, silabus dan sebagainya, tapi mereka juga skill untuk jualan di story WA. Sampai mohon maaf, WA-nya itu sampai titik itu sampai sampai jadi garis lagi. ternyata ngeprank coba banget sampai segitunya loh. Dan bahkan pagi direwangi dulu dengan apa COD atau manggil pulang juga COD dan sebagainya. Nah ini kadang mungkin Bro Taufik juga mengalami, saya yakin mengalami kegelisahan ya. Ketika guru mau dipush untuk kesejahteraan, diberikan kesempatan untuk berwirausaha di luar, tetap nanti akan, saya yakin ada persilatan di sekolahnya Taufik, ya kan? Misal contoh nih, jam 9 waktunya ngajar, tapi jam 9 itu kebetulan ada pelanggan yang ngajak ketemu, ya kan? Nah, itu, kasih tugas lah. nah, akhirnya kan keprofesionalan seorang guru kan ya juga nggak bisa. Nah, ini jadi mungkin jadi PR ya kita aja ya, jadi PR kita yang generasi muda, mudah-mudahan ya yayasan kita atau sekolah kita itu bisa mandiri. Kita loh, bukan orang di atas kita. Tapi memang kuncinya pertama adalah gimana? Syukur sih. Syukur ya. Ya, atika nek bahasa Ustadz di Seragen itu atika. Apa tuh? Apa adanya alhamdulillah. Atika. Oke sih. Setelah disyukuri terus sabar karena kursi kan disabari. Iya. Enggak sih, karena memang kadang kan ini orang dikatakan sukses kan parameternya beda-beda ya. Tapi kalau sukses itu parameternya adalah bahagia, mungkin orang akan sama-sama sepakat. Betul. Sama jadi guru juga boleh jadi ukuran suksesnya bukan tidak melulu dengan berapa banyak take home pay-nya ataupun apa yang sudah diraih dengan dia menjadi guru. Gitu. Tapi boleh jadi ada banyak kebahagiaan yang tidak bisa terdeskripsikan atau bahkan tergadai dengan hal-hal seperti itu. Gitu. Kadang saya merasakan dan melihat dari teman-teman itu, melihat siswa itu bisa mengerjakan satu tugas dengan baik itu, senangnya minta ampun dan boleh jadi itu memang nggak bisa dibayar. Ya. Gitu. Nah, kemarin yang kita jadi benar-benar kebahagiaan itu ada siswa santri masuk itu buta huruf hijaiyah. Tapi selesai sekolah itu bisa kelar 30 just 30 gitu. Dan itu sebuah kebahagiaan gitu, walaupun ya jus kok gitu, tapi kita lihat dari awalnya yang ngapun dan dari keluarga yang nggak punya, bahkan kalau dia tidak sekolah itu dia turunnya ke jalan, misalnya mengut sampah ya, karena jadi keluarganya pemulung. Tapi dia berusaha struggle 3 tahun, selesai jus 30 dan itu wah nikmat dan bahagia luar biasa karena bahasanya ya semoga kita bisa menaikkan derajatnya atau bahasanya kedudukannya dengan apa yang dia raih dengan pendidikan itu gitu. Atau bahagia jadi guru kayaknya di situ deh gitu. Dan yang bisa merasakan bahagianya sebagai seorang guru itu ya guru itu sendiri, bukan orang lain. Mungkin ya kalau ke siapapun dia kayaknya pelaku seorang guru itu nggak bisa ini ya, lihatnya yo kayak nggak bahagia gitu. Karena yang merasakan guru itu sendiri. Mau diceritakan ke siapapun ya nggak kerasa karena yang betul dia sendiri.
Kecuali kita ngobrolnya kayak gini ya, sama-sama gurunya mungkin agak. Ini senasib, sepenanggungan. Tapi hanya kita disebut nama loh, ketika beliau udah lulus atau mungkin udah sukses, hanya disebut nama saja. Dulu aku pernah diajar loh sama Pak Taufik ini. Itu push kayak menjadi penghargaan yang tak ada harganya gitu ya. Betul ya? Betul. Nah, sekarang konteksnya boleh jadi kita ngepost di Facebook terus di komen. Ya. Nah, Seneng banget itu. Artinya mereka masih ingat atau yes gitulah. yes. Bahkan juga mungkin ada murid itu yang sudah sukses, terus kita ketemu, mungkin murid itu lupa dengan kita. Kadang kita juga bahagia, tetap bahagia. Kamu dulu muridku loh, wah ya Allah sekarang udah gini. Wah, rasanya sih nggak ada yang nggak bisa dideskripsikan. Betul. Nggak bisa mau ceritain kayak gimana pun, mau mencari diksi yang tepat pun kita nggak bisa deh. Memang Okay. ya yang merasakan kita sendiri kayaknya. Pun juga sama kayak ini loh. Kayak kita pas neng jalan itu di jalan, ada orang motoran terus ini standarnya itu masih belum dinaikkan gitu. Nah, kita kan Pak standarnya gitu. Kan kayak seakan-akan orang paling berjasa di dunia, padahal baru ngiling kita gitu. Betul. Atau misalkan pas ada mokmen. Kita memberikan kode ke pengendara lain dari lawan arah, terus dia lolos dari mokmen itu, dan kita, wah, aku telah berjasa atas hidupnya. Betul. Aku juga ngerasakan kayak gitu. Saya paling berjasa padahal nyukur ngono ya kayaknya. Apalagi mendampingi selama 3 tahun ya. Ya. Luar biasa. Oke. Bro, emang sekolahmu itu keunggulannya apa? Atau keunikannya apalah? Mungkin bisa diceritakan. Kalau boleh cerita ya, sekolahku anak SMK. SMK kalau di masyarakat itu, apalagi kemarin Indonesia sempat ramai ya anak SMK turun ke jalan. Yes. Itu sampai ada meme ras terkuat di dunia ya, tidak ada tandingannya ya kan. Sampai ke situ ya. Jadi kepala SMK harus memahami. Artinya kebanyakan orang atau masyarakat kita menganggap anak SMK itu identik dengan hal-hal yang brutal. Rambolos orang SMK, rapatu, lompat pagar, tawuran dan seterusnya. Nah, kita berawal dari situ, kita berharap bisa jadi sekolah yang berbeda dengan membangun atau mendirikan sekolah menengah kejuruan SMK, basisnya pondok dengan unggulan tahfidzul Quran. Kita berharap juga mereka itu keluar atau selesai sekolah itu jadi seorang muslim yang baik dan memiliki hafalan, juga tidak kalah dengan orang-orang lain terkait dengan keterampilannya. Artinya bisa bertahan hidup lah dengan kemampuan yang dia miliki. Tapi kita kan SMK entrepreneur, namanya entrepreneur. Selain punya kompetensi, keterampilan, juga harapannya bisa mandiri. Karena membuat pekerja itu sudah banyak sekolah bisa. Tapi kalau membuat pengusaha itu belum banyak yang bisa. Kita berharap jadi salah satu kontributornya. Nanti alumni-alumni kita itu ternyata orang-orang yang bisa memberikan kesempatan orang lain untuk bisa mandiri juga. Gitu. Oke, mantap. Tapi bentuk entrepreneurnya apa ini, bro, di sekolah? Bentuk entrepreneurnya, kalau kita pikir ya, dia sekolah 3 tahun, terus mondok dengan beban belajar sekolah, beban belajar tahfidz, dan juga yang lainnya. Artinya dia nggak bisa full time atau porsi untuk kewirausahaannya tetap harus dibagi. Maka untuk kewirausahaannya, entrepreneurnya, kita berfokus pada penyiapan mental dan moralnya. Jadi bekalnya pertama memang di
di hal tersebut. Selain kita kasih teori how to be an entrepreneur, tapi juga mereka dikasih pengalaman lapangan. Akhirnya kita punya namanya, kalau di SMK ada PKL ya. Nah, kita di SMK Entrepreneur itu punya PKL Wirausaha. Jadi mereka PKL 2 kali. Nah, PKL Wirausaha ini mereka bahasanya bahasa orang Jawa itu ngenger. Ngenger itu apa ya? Magang lah di tempat usaha apapun. Nah, yang gelombang pertama kita tuh kasih ke rumah makan ada, pabrik roti ada, terus cuci sepatu ya ada, terus reklame juga ada. Yang akhirnya juga ternyata benar, setelah itu mereka pulang pas liburan itu banyak sekali ide yang mereka coba-coba di rumah. Dan tes case mentalnya, karena kan kita penyiapan bekalnya lewat mental dan moral ya, kita lempar ke pasar, nggak bawa uang, suruh kembali, harus bawa uang. Mantap. Walaupun ya lucu juga, nah, awalnya ada yang nyoba jadi tukang parkir, ada yang nembung pedagang, Bu, saya mau bantu-bantu, ada yang jadi kuli panggul dan seterusnya. Ada yang coba nawarin, Bu, gimana kalau dagangannya saya promosikan dan seterusnya. Ya, lakukan hal itu bisa memberikan bekal kepada mereka sih. Kalau tidak dinilai dari berapa rupiah yang didapatkan ya, tapi selain itu kayaknya lebih bersih kalau buat entrepreneurnya. Berarti penekanan value entrepreneurnya kuat sekali ya di SMK Brutofik. Karena yang paling banyak menjadi permasalahan anak muda, khususnya bagi para orang-orang yang katanya mau kayak jadi Bob Sadino ini, itu di mentalnya. Itu modal nekat juga bagus sih, tapi tidak secemerlang kalau dia punya bekal yang lain. Oke. Siap, mantap. Oke. Terakhir mungkin bro, pesan untuk kita lah guru-guru dari Bro Taufik. Wah, ini kayaknya keliru nih, saya yang harusnya dapat pesan gini kita. Karena mungkin posisi Bro Taufik sudah di top leader ya. Nah, bukan di middle, bukan di medium dalam sebuah manajemen. Artinya kan ketika Bro Taufik memberikan pesan itu tepat banget lah untuk kita. Silahkan Bro. Apa ya? Menjadi seorang guru menurut saya itu sebuah pekerjaan yang tidak ternilai dan mungkin juga tidak bisa dinilai. Maka pekerjaan menjadi seorang guru itu urusannya pekerjaan dengan Allah. Karena seperti halnya kalau bahasa kita adalah berdakwah, maka semoga kita mengajar menjadi guru itu juga bisa dakwah. Kalau kita nggak bisa baik gitu, semoga melalui perantara kita bisa menjadikan orang-orang itu menjadi lebih baik. Karena hidayah itu kan hak prerogatifnya Allah. Tapi wasilahnya itu bisa jadi kita. Dan sama pahalanya, bahkan untuk jaminan surga, semoga kita dapatkan dengan wasilah kita menjadi seorang guru. Dan tentu ya begitulah itu. Ini nasihat pada diri saya pribadi lah. Rem, tas semangat untuk kembali mengukir peradaban di sekolah. Kan guru peradaban tadi. Iya. Tetap yang ngukir. Sekarang gantilah pejuang peradaban. Oh iya, betul. Oke. Ini thank you banget Bro Taufik sudah mau berbagi di forum kita, di forum-foruman di channel YouTube saya. Terima kasih sekali Bro Faris sudah diundang. Ya, mohon maaf tadi kalau banyak kesalahan ya maklum. Wong desa biasanya selometan kayak gini.
malah saya dicari kayak gitu kok. Oh ya, nek TV-TV sing digoleki sing medok-medok gitu ya. Tadi jenengan malam. Tadi Bro Taufik masih sopan. Oh ya, terlalu sopan ini Masih berarti. terlalu sopan. Yes. Iya. Jadi dolannya kurang ada ki. Kurang ada. Oke, aku kira gitu, Bro. Terima kasih. Siap. Sukses selalu Siap, terima untuk kasih. SMK Entrepreneur Indonesia dan seluruh SDM, sivitas akademik maupun orang tua dan yayasan. Mudah-mudahan jadi pionir untuk pendidikan di Indonesia. Dan masyarakat semakin percaya dan semakin banyak yang berbondong-bondong untuk datang ke SMK Entrepreneur. Luar biasa. Thank you. Siap. Saya tutup.